Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anaknya Ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Islam Darul Mutakin, sukses. Allahu Akbar. Yes. Masih bersama dengan Ustazah Ani hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Oke, untuk operasi hitung satuan waktu ini bisa kalian pelajari di buku kalian ESPS Matematika halaman 28. Ayo dibuka semua buku ESPS-nya halaman 28. Mengapa kita harus belajar operasi hitung satuan waktu, Ustazah? Di sini, di dalam Al-Quran, pada surat Al-Asr dijelaskan bahwasanya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, serta nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Maksudnya adalah kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang Islam harus pandai dalam mengatur waktu. Karena waktu kita di dunia ini tidaklah panjang, nak, tidaklah abadi. Jadi, jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Jangan digunakan untuk main saja. Jangan digunakan untuk tiduran saja atau makan saja. Tetapi gunakan dengan yang bermanfaat. Seperti belajar, beribadah, mengaji. Nah, hari ini kita belajar operasi hitung satuan waktu yang berfungsi agar kita bisa mengatur waktu kita dengan lebih baik sehingga bermanfaat. Ayo sekarang dibuka bukunya. Apa sudah dibuka? Kita belajar hubungan satuan waktu. Kita tahu waktu atau satuan waktu itu ada menit, detik, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Di sini sudah Ustazah tuliskan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan berapa ya? Sama dengan berapa hari ya? Nanti kita akan Ustazah jelaskan di slide selanjutnya. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 catur bulan, catur itu artinya 4. Berarti 1 catur bulan itu 4 bulan. 1 semester itu sama dengan 6 bulan. 1 tahunnya itu ada 12 bulan. 1 lustrum itu ada 5 tahun. 1 windu itu 8 tahun. 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. 1 abad itu sama dengan 100 tahun. 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun. Nah, ini semua adalah hubungan satuan waktu. Di sini ada yang belum terisi, yaitu 1 bulan sama dengan berapa hari. Ayo kita lihat hari-hari atau jumlah hari dalam 1 bulan. Di sini bulan itu ada berapa dalam 1 tahun? Ada 12. Mulai dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Di sini ada yang namanya jumlah hari yang bukan tahun kabisat. Ada yang jumlah hari yang merupakan tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat, Ustazah? Tahun kabisat itu adalah ketika tahun tersebut bisa dibagi dengan 4. Ya, tahun yang bisa dibagi dengan 4. Di mana pada bulan Februari itu jumlah harinya sebanyak 29 hari. Sedangkan jika
bukan tahun kabisat, maka jumlah hari di bulan Februari itu 28 hari. Sedangkan untuk menghitung jumlah hari di bulan-bulan yang lain bagaimana? Ada cara mudah yang bisa kalian ingat. Nah, di sini ada jari. Bagian ini ya, yang ini itu adalah 31. Berarti yang menonjol itu jumlahnya 31. 31, 31. Begitu ya. Kita hitung dari Januari 31, Februari yang cekung seperti ini itu 28 atau 29 hari. Kemudian Maret 31 hari lagi. Kemudian April 30 hari. Mei 31 hari. Juni 30 hari. Juli 31 hari. Begitu pula dengan Agustus. Hitungannya kembali. Agustus 31. September 30. Oktober 31, November 30 hari, dan yang terakhir Desember 31. Jadi yang menonjol ini adalah 31, sedangkan yang cekung itu adalah 30 hari. Kecuali bulan Februari yang harinya hanya 28 atau 29. Selanjutnya, ini ada tambahan dari Ustazah. Ada yang namanya 1/4 jam. Kalian pasti dengar itu. Jam berapa sekarang? Jam 2 lebih 1/4. Atau jam 2 lebih 1/4. 1/4 jam itu sama dengan berapa menit? 15 menit. Dari mana Ustazah caranya? Jika kamu ditanyakan setengah jam itu berapa? Berarti setengah dikali 60 menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Setengah kali 60 menit artinya 1 kali 60 dibagi 2. 1 kali 60 sama dengan 60. 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30 menit. Berarti setengah jam atau 1/2 jam itu sama dengan 30 menit. Apalagi 3/4 jam. 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Selanjutnya ada tangga di mana jam, menit, detik. Jika turun 1 tangga, maka itu dikali 60. Kebalikannya, kalau kamu naik, maka dibagi 60. Kalau kamu tadi sudah tahu 1 jam, itu sama dengan 60 menit. Maka 1 menit itu berapa jam? 1 menit itu artinya 1/60 jam. Begitu pula dengan 1 detik. 1 detik itu sama dengan 1/60 menit dan 1/3600 jam. Paham, Nak? Demikian penjelasan tentang operasi hitung satuan waktu. Kita akan bertemu di part 2, di mana berisi latihan-latihan soal materi operasi hitung satuan waktu. Ustazah Ani akhiri dulu ya part 1-nya. Wassalamualaikum.